Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas ikatan kimia, part yang ke-15, yaitu tentang ikatan kimia atau gaya antar molekul. Simak terus video ini sampai akhir. Di part yang pertama, kita sudah membahas bahwa ikatan kimia itu ada dua macam, yaitu ikatan kimia intramolekul atau ikatan kimia antara atom-atom di dalam suatu molekul, dan yang kedua ada ikatan kimia antar molekul atau ikatan kimia antara atom pada molekul satu dengan atom pada molekul lainnya. Nah, selama ini yang kita bahas itu adalah ikatan kimia intramolekul, yaitu yang terdiri dari ikatan ion, ikatan kovalen, dan yang terakhir ikatan logam. Oke, nah di part ini kita bahas yang ikatan kimia antar molekul. Ada 4 macam, yaitu ikatan hidrogen, yang kedua gaya dipol-dipol atau ikatan van der Waals, yang ketiga gaya dipol terimbas, dan yang keempat gaya London. Oke? Ikatan hidrogen adalah ikatan kimia atau gaya antar molekul yang terjadi antara atom H pada suatu molekul dengan atom F atau O atau N di molekul lainnya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah atom H tersebut juga berikatan secara kovalen pada atom F atau O atau N molekulnya sendiri. Nah, mungkin kalian masih agak bingung. Saya kasih contoh. Di sini contoh senyawa yang dapat membentuk ikatan hidrogen adalah HF, H2O, dan NH3. Saya ambil contoh yang paling gampang ya, H2O atau air. Kita coba gambar struktur Lewis dari air. Air kan seperti ini ya, berarti H, terus O, terus H, seperti ini. Nah, ikatan hidrogen itu ikatan antara atom H pada suatu molekul dengan atom F atau O atau N molekul lainnya. Jadi kalau misalkan ada molekul air lainnya, misalkan di sini H, O, H, gini, maka antara atom H pada molekul yang pertama ini bisa berikatan hidrogen dengan O pada molekul yang kedua. Ya, ikatan hidrogen gambarnya garis putus-putus seperti ini. Nah, demikian juga atom H pada molekul yang kedua ini berikatan hidrogen dengan atom O pada molekul yang pertama, berarti seperti ini. Demikian seterusnya yang terjadi pada molekul-molekul H2O lainnya. Oke, selanjutnya kita kasih contoh aseton. Aseton ini struktur bangunnya adalah seperti ini. Jadi ini C, terus dikelilingi oleh 3 atom H. Terus ini C, rangkap O, ini C, terus ini 3 juga hanya. Nah, di sini. Berarti di sini ada CH3, terus CO, terus yang kanan CH3. Nah, kalau kalian lihat di sini, antara air dan aseton ini sama-sama punya atom H dan atom O. H2O bisa membentuk ikatan hidrogen, tetapi aseton tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Kenapa kok gitu? Padahal kan aseton ada O, ada H. Kenapa kok H di sini tidak bisa berikatan hidrogen dengan atom O pada molekul aseton lainnya? Karena dibatasi oleh syarat ini. Ada kata-kata dengan syarat. Dengan syarat, atom H tersebut juga berikatan kovalen dengan atom F atau O atau N pada molekulnya sendiri. Jadi, atom H pada air ini berikatan kovalen tunggal dengan O. Sehingga atom hidrogen ini bisa berikatan hidrogen dengan atom O pada molekul lainnya. Ngerti ya? Sedangkan pada aseton, ini atom H tidak terikat langsung dengan atom O. Dia berikatannya sama C, baik ketiga atom H yang kiri maupun ketiga atom H yang kanan. Di sini O berikatannya sama C, sehingga karena atom H pada aseton ini tidak memenuhi syarat, yaitu atom H-nya tidak berikatan dengan atom F atau O atau N molekulnya sendiri, maka aseton ini, meskipun ada atom H dan ada atom O-nya, tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Oke? Jadi ngerti ya definisinya ya. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom H pada suatu molekul dengan atom F atau O atau N pada molekul lainnya, tapi syaratnya atom H tersebut juga harus berikatan kovalen, atau lebih jelasnya lagi berikatan langsung dengan atom F atau O atau N pada molekulnya sendiri. Oke? Nah, selanjutnya ikatan kimia atau gaya antar molekul yang kedua adalah gaya dipol-dipol atau ikatan van der Waals. Ini terjadinya pada molekul polar. Nah, terus ini tadi H2O kan juga polar. Nah, seperti ini. Jadi molekul polar di sini maksudnya yang bukan H dengan F atau O atau N, gitu ya. Aseton ini termasuk molekul yang polar, tetapi karena dia tidak dapat membentuk ikatan hidrogen, maka dia masuk ke gaya dipol-dipol atau ikatan van der Waals. Jadi istilahnya gini, gaya dipol-dipol ini terjadi pada molekul polar. Ikatan hidrogen itu juga terjadi pada molekul polar, tapi harus H dengan FON. Kalau aseton ini gaya dipol-dipol, sedangkan HCl antara H sama Cl itu kan polar, tapi dia bukan H dengan FON, H dengan Cl gitu kan. Berarti nggak termasuk ikatan hidrogen, termasuk dalam gaya dipol-dipol atau ikatan van der Waals. Oke, paham ya? Berikutnya, sebelum kita ke gaya dipol terimbas, kita ke yang terakhir dulu, gaya London. Gaya London ini terjadinya pada molekul yang non-polar. Jadi kalau molekulnya non-polar, pasti gaya antar molekulnya adalah gaya London.
Contohnya adalah pada CU2 dan CH4. Kita sudah belajar pada bentuk molekul CU2 ini bentuknya linear dan CH4 ini bentuknya tetrahedron. Tidak ada DEB, dia sifatnya nonpolar. Kalau nonpolar, ini gaya antar molekulnya adalah gaya London. Oke? Jadi gampangannya seperti ini. Kalau kalian misalkan mendapatkan suatu senyawa ya, kita suruh menentukan jenis ikatannya, gampangnya gini, kita lihat. Yang pertama, apakah dia bisa membentuk ikatan hidrogen atau enggak? Lihat, ada H dengan FON enggak? Kalau ada, lihat lagi apakah H ini juga terikat langsung secara kovalen dengan atom F atau O atau N pada molekulnya sendiri. Kalau iya, berarti ikatan hidrogen. Kalau enggak, kita lihat molekulnya ini polar atau enggak. Kalau polar, berarti ikatan van der Waals. Kalau non-polar, berarti langsung gaya London. Jadi gampangannya seperti itu. Cara menentukan gaya antar molekul yang terjadi pada suatu senyawa. Nah, terus yang ketiga ada gaya dipol terimbas. Ini apa? Maksudnya seperti ini. Kalau misalkan ada zat polar dan zat non-polar yang dicampur, maka molekul non-polar itu bisa terimbas oleh molekul polar. Gaya dipol terimbas ini ada juga yang mengatakan sebagai gaya dipol sesaat. Jadi seperti ini contohnya. CCl4 dan HF. CCl4 kalau kita tentukan tipenya itu adalah AX4 atau tetrahedron bentuknya ya. Dia non-polar. HF ini sudah pasti polar, jelas ya. Nah, kalau CCl4 dicampur dengan HF, maka HF ini bisa istilahnya mengimbas atau menginduksi CCl4 ini menjadi polar untuk sesaat. Jadi istilahnya CCl4 ini yang asalnya non-polar menjadi polar untuk beberapa saat karena pengaruh dari HF. Tapi setelah molekul CCl4 ini agak jauh dari HF, dia akan kembali lagi menjadi non-polar. Karena memang pada dasarnya CCl4 adalah molekul non-polar. Oke, nah untuk gaya dipol terimbas ini terjadinya harus melibatkan dua senyawa. Oke, nggak bisa satu senyawa, karena kan harus satu non-polar dan satu polar. Tapi nanti dalam prakteknya untuk menentukan gaya antar molekul hanya 3 aja. Dia ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, atau gaya London. Nah, lalu untuk kekuatannya, ikatan hidrogen ini adalah gaya antar molekul yang paling kuat. Jadi dibandingkan dengan ikatan van der Waals maupun gaya dipol terimbas dan gaya London, ini kekuatannya sangat kuat. Kenapa kok bisa sangat kuat? Alasannya adalah perbedaan keelektronegatifan antara atom H dengan F atau O atau N itu sangat besar. Sedangkan untuk gaya dipol-dipol atau ikatan van der Waals ini kekuatannya sedang, sedangkan gaya dipol terimbas dan gaya London ini lemah. Oke. Berikutnya langkah-langkah menentukan urutan kenaikan titik didih. Jadi kalian tahu ya, titik didih itu adalah suatu titik atau suhu di mana zat cair itu berubah menjadi zat gas. Untuk mengubah zat cair menjadi zat gas, maka yang diperlukan adalah kita harus memutus gaya antar molekulnya. Jadi logikanya seperti ini. Semakin kuat gaya antar molekul dari suatu senyawa, maka semakin tinggi juga titik didihnya karena semakin susah, semakin sukar diputuskan. Jadi menurut tabel yang ada di slide sebelumnya, ikatan hidrogen kan punya ikatan yang sangat kuat. Sehingga senyawa yang memiliki ikatan hidrogen itu akan memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang gaya antar molekulnya lebih lemah seperti ikatan van der Waals dan gaya London. Oke, ngerti ya logikanya ya? Jadi langkah yang pertama adalah lihat ikatan atau gaya antar molekulnya. Titik didih senyawa dengan ikatan hidrogen lebih tinggi daripada senyawa dengan ikatan van der Waals lebih tinggi daripada senyawa dengan gaya London. Jadi senyawa dengan gaya London atau senyawa-senyawa yang non-polar ini memiliki titik didih yang sangat rendah. Jika ikatan antar molekulnya sama, lihat MR-nya. Semakin tinggi MR, semakin tinggi titik didih. Yang ketiga, jika MR sama, lihat percabangan pada molekul. Semakin banyak percabangan, semakin rendah titik didihnya. Jadi langkah-langkah ini harus urut. Pertama, lihat ikatan antar molekul. Kalau sama, baru kita ke kedua. Kedua, lihat MR-nya. Kalau MR sama, lihat percabangan. Ngerti ya? Untuk lebih memudahkan, kita langsung ke contoh soal. Urutkan senyawa-senyawa berikut berdasarkan kenaikan titik didihnya. Yang pertama karbon dioksida, yang kedua butana, kemudian isobutana, lalu air, aseton, hidrogen fluorida, dan kloroform atau CHCl3. Oke, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 senyawa yang kita urutkan kenaikan titik didihnya. Kita tulis dulu ya, yang pertama di sini CO2, lalu ada butana, isobutana, lalu air, terus aseton, terus HF, hidrogen fluorida, dan yang terakhir kloroform, CHCl3. Oke? Nah, tahap pertama apa? Kita tentukan ikatan atau gaya antar molekulnya. Ikatan antar molekul, gitu ya. Nah, sebelum kita menentukan ikatan antar molekul, kita harus gambar dulu gimana strukturnya ini.
Di sini yang sudah dikasih bantuan itu butana, isobutana, dan aseton. Jadi strukturnya seperti ini. Strukturnya nggak usah lewis, struktur bangun aja. Jadi di sini kita harus menggambarkan yaitu CO2, air, HF, dan CH-Cl3. CO2 kalian harus hafal ya, C itu kan 4 dikelilingi oleh 2 atom O, berarti O itu butuh 2, berarti C-nya rangkap. Ya, seperti ini berarti CO2 ya. Kalau kalian masih bingung menentukan bentuk molekul seperti ini, ada di video part-part sebelumnya, saya taruh linknya di sebelah kanan atas. Cara menentukan struktur bangun dari CO2. Oke, kemudian air ya. Air kita tahu H2O. H2O berarti O di tengah, terus H mengelilingi, berarti H di sini sama di sini. H masing-masing butuh 1, berarti ini tunggal, seperti ini ya. Lalu aseton sudah ada di sini, aseton seperti ini. HF, kalau HF, H itu 1, F itu 7, berarti ya biasa seperti ini, HF gini. Terus CH-Cl3, CH-Cl3 itu sebagai atom pusat adalah C, karena C kan butuh 4, H sama Cl masing-masing butuh 1, berarti C dikelilingi oleh H dan 3 atom Cl, berarti seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah kita tahu strukturnya, kita lihat apa gaya antar molekul yang terjadi pada CO2. CO2 di sini ini kan bentuknya linear. Tipe molekulnya kalau dibentuk molekul adalah AX2, sifatnya nonpolar. Karena nonpolar berarti gaya antar molekulnya adalah gaya London. Oke? Setelah itu butana dan isobutana. Kalau kita lihat butana dan isobutana ini atom pusatnya adalah C ya. C semuanya ikatannya 4. Kita tahu elektron valensinya C itu kan 4. 4-4-nya dipakai oleh C berikatan dengan H maupun sesama atom C itu sendiri, baik di butana maupun isobutana. Jadi nggak ada domain elektron bebas pada atom pusat. Artinya butana dan isobutana ini termasuk dalam nonpolar. Kalau nonpolar berarti gaya London juga. Lalu air. Air di sini HOH. Sifatnya polar ya. Dan ini ikatan hidrogen karena sudah jelas. Karena masih ingat ya, ikatan hidrogen itu terjadi antara atom H dengan atom O pada molekul lainnya, tapi syaratnya atom H pada molekul itu terikat secara kovalen, terikat secara langsung pada atom F atau O atau N molekul tersebut. Di sini atom H terikat pada atom O pada molekulnya sendiri, sehingga air bisa membentuk ikatan hidrogen. Kemudian aseton. Aseton ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Walaupun ada O ada H, tapi dia tidak dapat membentuk ikatan hidrogen, jadi hanya ikatan van der Waals aja. HF, jelas ya, ikatan hidrogen kan? H dengan F, di mana H tersebut berikatan dengan F pada molekulnya sendiri. CH-Cl3 bentuknya seperti ini. Ini nggak ada DIB, tapi atom pengelilingnya nggak sejenis, ada H, ada Cl, sehingga sifatnya polar. Kalau sifatnya polar, dan ini tidak ada atom FON, berarti termasuk dalam ikatan van der Waals. Oke, setelah kita buat ikatan antar molekul dari setiap senyawa, kita hitung MR-nya sekarang. MrCO2 itu, kita lihat kanan ya, di sini C itu 12, O2, berarti 16 kali 2, 32. 12 tambah 32 hasilnya adalah 44. Butana. Butana ini kita hitung dulu ya, C-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita tulis dulu, C4. H-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. C4H10, MR-nya berarti 12 kali 4, 48, ditambah 1 kali 10, 10, berarti 58. Berikutnya isobutana. Isobutana ini C-nya 1, 2, 3, 4, C4 juga. H-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama C4H10. Jadi MR-nya pasti sama kayak butana ya, 58 juga. Lalu air ini H2O. H itu 1 kali 2, 2, 2 ditambah O, 16 berarti 18. Aseton. Aseton di sini C-nya 3. Lalu H-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. O-nya 1, C3H6O. C3 berarti 12 kali 3, 36. 36 ditambah 6, 42. 42 tambah 16, 58 juga. Lalu HF. H itu 1, F itu 19, berarti 20. CH-Cl3. C itu 12, H itu 1, berarti 13. 13 ditambah 35 kali 3, 105. 105 tambah 13, itu hasilnya 118. Oke, kalau sudah kita urutkan dari yang paling kecil sampai paling besar. Kalau dari yang paling kecil, berarti kita mulai dari yang gaya London. Karena yang pertama kan lihat ikatan antar molekulnya. Berarti yang 3 ini sudah pasti 3 terkecil. Nah, dari 3 senyawa yang gaya London ini, MR-nya yang paling kecil CO2.
Jadi urutan kenaikan titik didih kita mulai dari CO2. Kita tulis TD ya, titik didih gitu ya. Kita mulai dari CO2, lebih kecil dari. Yang kedua, ini MR-nya sama. Butana dan isobutana ikatan antar molekulnya sama, MR-nya juga sama. Kita lihat ke penunjuk ketiga. Semakin banyak percabangan, itu menurunkan titik didih. Masih ingat ya itu ya? Nah, kita lihat butana sama isobutana ini lebih banyak cabang yang isobutana. Karena ini kan rantainya lurus, yang ini ada percabangan di sini. Percabang kayak T gini. Artinya titik didih isobutana ini lebih rendah dibandingkan butana. Walaupun MR-nya sama-sama C4H10. Jadi yang kedua terendah adalah isobutana. Terus butana. Oke, selanjutnya gaya London beres ya. Sekarang kita ke ikatan antar molekul yang kedua, yaitu van der Waals. Aseton dan CHCl3 sama-sama ikatan antar molekulnya, kita lihat MR-nya. Aseton MR-nya 58, CHCl3 MR-nya 118. Berarti urutan keempat adalah aseton. Habis itu CHCl3 atau kloroform. Lalu sekarang baru yang ikatan hidrogen. Ada dua ya, air sama HF. Air MR-nya 18, HF MR-nya 20. Jadi urutan yang keenam adalah air, dan yang paling tinggi adalah HF. Oke, jadi paham ya cara menentukan urutan kenaikan titik didih. Yang pertama lihat gaya antar molekulnya. Kalau gaya antar molekulnya sama, lihat MR-nya. Kalau MR-nya sama, lihat strukturnya. Semakin banyak percabangan, semakin rendah titik didihnya. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.